Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Perencanaan dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep organisasi. Secara konseptual, ada dua batasan yang perlu dikemukakan, yakni istilah organization sebagai kata benda dan organizing sebagai kata pengorganisasian, sebagai kata kerja. Menunjukkan pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara sistematis. Organisasi adalah suatu sistem yang mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Di dalamnya ada orang-orang yang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan-dorongan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli sekurang-kurangnya ada unsur sistem kerjasama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai. Organisasi memiliki dua konsep, yaitu konsep statis dan konsep dinamis, di mana mengandung makna adanya struktur dan hubungan kerja dan bermakna adanya proses kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi yang pertama adalah konsep statis. Organisasi dipandang sebagai wadah alat dan jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal dan dipandang sebagai saluran hierarki kedudukan yang ada serta menggambarkan secara jelas tentang garis wewenang. Jadi, konsep statis organisasi adalah sebuah hubungan kerja yang saling berkaitan dalam suatu struktur tertentu. Dengan kata lain, organisasi yang dimaksud adalah beberapa orang yang memiliki hubungan atau ikatan kerja dengan memiliki tujuan yang sama. Yang kedua yaitu konsep dinamis. Organisasi itu dianggap sebagai sesuatu yang selalu bergerak mengadakan pembagian tugas sesuai dengan sistem yang telah ditentukan dan sesuai pola organisasi tersebut. Pada konsep dinamis, organisasi yaitu suatu proses dalam sebuah kegiatan yang sedang dijalankan. Dengan kata lain, organisasi adalah proses bekerja, berorganisasi serta sistem. Hal ini ada kaitannya dengan proses dalam menentukan kegiatan yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu tujuan arti dari organisasi tersebut. Ya, untuk yang B, struktur organisasi. Untuk pengertian dari struktur organisasi adalah bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Bisa juga disebutkan dengan organization structure defines how tasks are to be allocated, who reports to whom, and the formal coordinating mechanic and interaction patterns that will below it. Struktur adalah pola interaksi yang ditetapkan dalam suatu organisasi dan yang mengkoordinasikan teknologi manusia dalam organisasi. Sedangkan struktur tersebut dalam konteks grup adalah standar perilaku yang diterapkan oleh kelompok, sistem komunikasi, dan imbalan, serta mekanisme sanksi kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah pola formal untuk mengelompokkan orang-orang dan pekerjaan. Pola formal tersebut ada hubungan antara berbagai sub-unit organisasi yang sering digambarkan melalui bagan. Dari pernyataan tersebut dapat dilakukan pembagian kerja. Jadi struktur organisasi ini adalah agar memudahkan mengkoordinasikan anggota atau dari dalam organisasi tersebut. Ya, seperti itu. Melanjutkan dari pemakalah poin B, selanjutnya poin C, desain organisasi yang umum dipakai oleh perusahaan. Yang pertama, pengertian desain organisasi. Desain organisasi dan struktur organisasi merupakan dua hal yang berbeda. Meski kebanyakan orang menganggap dua hal tersebut sama, yang merupakan pemikiran yang salah. Desain organisasi merupakan model yang dipilih organisasi untuk melakukan koordinasi dari berbagai macam pekerjaan pada organisasi. Desain organisasi merupakan proses memilih dan mengimplementasikan struktur yang terbaik untuk mengelola sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Desain organisasi dapat juga dinyatakan sebagai proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk melakukan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi untuk organisasi dan lingkungan setempat. Menurut Ivancevich, Konopasky and Mattison 2013,
Desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan. Desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Griffin 2004. Desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa desain organisasi merupakan proses memilih dan mengelola segala aspek-aspek dalam organisasi sehingga menciptakan suatu struktur organisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Poin yang kedua, jenis desain organisasi yang umum dipakai di perusahaan. Ada beberapa desain organisasi yang sering digunakan oleh perusahaan, yaitu yang pertama A. Struktur fungsional. Struktur fungsional adalah struktur organisasi paling umum yang digunakan sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Poin B. Struktur sederhana. Sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, yang rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Poin C. Birokrasi. Poin C. Birokrasi. Sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang pusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. D. Struktur matriks. Sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Penggabungan dua struktur organisasi ini bertujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi ini biasa digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional. Cukup itu untuk poin C. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi organisasi memiliki dua konsep, yaitu konsep statis dan konsep dinamis. Konsep statis adalah suatu hubungan kerja yang saling berkaitan dalam suatu struktur sistem. Dengan kata lain, organisasi yang dimaksud adalah beberapa orang yang memiliki hubungan atau ikatan kerja dengan memiliki tujuan yang sama. Sedangkan konsep dinamis organisasi yaitu suatu proses dalam sebuah kegiatan yang sedang dijalankan. Dengan kata lain, organisasi adalah proses bekerja, berorganisasi, serta sistem. Hal ini ada kaitannya dengan proses dalam menentukan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Struktur organisasi adalah pola formal untuk mengelompokkan orang-orang dan pekerjaan. Pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai subunit organisasi. Ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan dalam menentukan struktur organisasi, yaitu strategi dan struktur organisasi, teknologi sebagai penentu struktur, manusia sebagai penentu struktur, dan ukuran dan struktur. Ada beberapa desain organisasi yang sering digunakan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu struktur fungsional. Itu pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, SDM. Yang kedua yaitu struktur sederhana. Ini sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja. Yang ketiga yaitu birokrasi, sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Yang terakhir yaitu struktur matriks, yaitu sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi, fungsional, dan produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.